Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berpacu Dalam Misteri. Gimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan cerita horor karya dari Ujang TA5 yang berjudul Teror Penghuni Wisma Angker. Seperti apa ceritanya? Siapkan kopi, duduk senyaman mungkin, pejamkan mata, dengarkan dan simak baik-baik ceritanya. Bubar rasanya semua kenyamanan tidur pulasku saat nada dering handphone milik temanku memecah sepi di pagi buta itu. Dengan malas, aku hanya bergerak, menggeliat, memeluk guling sambil sesekali bergidik kedinginan. Nino, oi, Nin, bangun Nin. Kudengar suara yang sudah tidak asing lagi sambil sesekali kurasakan badanku diguncang sesuatu. Apaan sih Jeff? Masih jam segini juga? Sambil membalikkan badanku ke arah yang berlawanan. Koe, gelem duit ora? Kamu mau duit nggak? Ujarnya. Yo gelem lah, sopo nggak gelem duit? Ku jawab dengan seenaknya. Ini loh, tamu yang mau sewa motor, kita sudah sampai di parkiran stasiun Tugu. Ayo diantar motornya. Suara Jeffrey terdengar sangat dekat di telingaku. Hah? Udah datang tah? Cepet amat ya? Rejeki datang cepet malah protes. Udah sana siapin motornya. Aku nanti jam 7 udah harus nganter motor ke stasiun Lampuyang. Lah, sekarang jam berapa? Tanyaku. Jam 6 lebih 15 tuh. Sekalian juga nanti jemput Mas Junet ya. Dia juga ada di lokasi. Oke, cuci muka dulu deh sama sikat gigi sekalian, sambil ku berlari ke arah kamar mandi. Jeffrey adalah sahabat sekaligus mitra kerjaku di usaha sewa menyewa motor ini. Umurnya 30 tahun, berperawakan tegap, berkulit putih dan berambut sedikit ikal. Pembawaannya supel, suka bercanda, dan ramah. Tutur katanya pun lembut, kadang bisa sedikit belak-belakan kalau berbicara kepada orang terdekat. Namun semua isi kebun binatang bisa keluar dari mulutnya ketika sedang senggang bermain game MOBA di PC. Untuk jumlah unit motor yang disewakan olehnya, masih sedikit waktu itu, jadi dia juga bermitra dengan para pengusaha penyewaan motor lainnya di Jogja. Tugasku di sini hanya membantunya saja, apapun itu. Tidak ada yang spesifik dari jam kerja dan apa jenis kerjaku di sini. Semuanya ikhlas kulakukan demi membantunya menjalankan bisnis ini. Rumor kontrakan berukuran sedang namun berlantai 2 ini adalah hasil patungan dia dan beberapa rekannya yang menggunakan lantai 1 sebagai kantor. Terletak di dekat pusat kota dan tidak jauh dari keraton Malioboro dan dari 2 stasiun kereta api di Jogja. Jarak yang kutempuh tidak jauh dari kontrakan sampai lokasi yang disepakati, dan Mas Junet pun sudah ada di lokasi sambil mengobrol dengan si penyewa. Mas Junet adalah kolega terdekat kami. Pertemanan Mas Junet dan Jeffrey dimulai ketika mereka bekerja di kantor wisata yang sama dulu. Mas Junet ini orangnya suka bercanda dengan logat Jawa Timurnya yang kental, perawakannya tegap dan agak sedikit gemuk. Untuk soal umur, saya tidak pernah bertanya kepada Mas Junet, walaupun kita sudah lama agak segan untuk bertanya. Makasih banyak ya Mas motornya, ujar wisatawan yang memakai jasa kami. Terima kasih juga Mas, semoga senang jalan-jalan di Jogja ya. Oh iya, jangan lupa reviewnya nanti buat kita. Mas Junet pun segera menyerahkan kunci dan surat kendaraan kepada penyewa. Kemudian sambil tersenyum dia bertanya kepadaku. Nin, wes madang urung? Nin, udah makan belum? Urung Mas. Belum Mas, jawabku sambil cengengesan. Ya wis, ayo ke angkringan, situ ngopi ambil makan gorengan, ajak Mas Junet. Kami berdua pun berjalan menyeberangi jalan menuju angkringan tersebut.
Dengan lahap, aku menggigit pisang goreng sambil menyeruput kopi hitam hangat di angkringan tersebut. Ku amati sekeliling dan ku abaikan Mas Junaid karena dia sedang sibuk melayani chatting dengan penyewa yang akan datang jam 7 nanti. Mataku tertuju di pojok bangunan sebelah gerobak angkringan lama yang sudah tidak terpakai di emperan sebelah. Jaraknya kurang lebih 10 meter dari angkringan tempat kami makan. Tiba-tiba, mataku tertuju pada sosok anak kecil yang duduk di atas atap gerobak tersebut. Berkulit pucat, berambut kasar, sedikit rambut-rambut panjang tumbuh di pundaknya. Kedua matanya melotot mengerikan, lidahnya terjulur keluar sesekali, terlihat liurnya menetes dan maaf, tidak tidak menggunakan sehelai pakaian apapun di tubuhnya. Aku masih tidak percaya kepada yang aku lihat karena ini sudah pagi dan matahari sudah terang benderang. Tiba-tiba, rasa heranku buyar seketika berganti menjadi terkejut ketika Mas Junaid menepuk pundakku. "Nin, tunggu sini ya. Mas mau cari rokok mil dulu." Mas Junaid berdiri sambil membayar apa saja yang kami pesan. Aku tahu Mas Junaid tidak terbiasa dengan rokok kretek yang kebetulan cuma itu yang tersedia di angkringan ini. Setelah mengiyakan Mas Junaid, aku kemudian berbalik memalingkan kepalaku ke arah sosok anak kecil tadi berada. Tapi aku sudah tidak melihat sosok anak kecil tadi. Bapak pemilik angkringan pun bertanya kepadaku apa yang terjadi. Tapi ku jawab tidak ada apa-apa. Di antara kebingungan diriku tentang sosok misterius tadi, suara nada dari layanan chatting di handphoneku berbunyi tiba-tiba. Dengan agak malas, kubuka pesan itu dan tertulis dikirim oleh Caca. Langsung saja kubaca isi pesannya. "Woi, jadi nggak main ke Wisma yang di Kaliurang itu? Kata lo hari ini." Bunyi isi pesan yang berasal dari Caca tersebut. Keesokan harinya, di sebuah warung bakso yang tidak jauh dari salah satu kampus swasta di daerah Condong, Catur, Yogyakarta. "Waduh, kemana aja sih lo? Hadeh, kemana aja sih lo?" Omel si Caca sambil mulutnya mengunyah penuh sepotong daging bakso. "Dibilang sibuk antar motor, kan udah dibales juga kemarin, nggak bisa." Aku menimpali omelannya sambil menuangkan kecap ke semangkok bakso di hadapanku. Laki-laki itu yang dipegang omongannya," ujarnya sambil terus menggerutu. "Kondisional aja, sesuai kondisi dong, Beb. Lagian ini waktunya bulan sibuk, banyak wisatawan ke Jogja. Jelas jumlah penyewa meningkat dari biasanya," ucapku panjang dan tak mau mengalah. "Ya udah, kapan jadinya?" Sambil menunjuk dengan sebilah garpu ke arahku. "Sore ini ready aja. Lagian masih jam 14.34 siang sekarang," sambutku. "Lah, kemarin gue ngajak lo jogging sore di Tambak Boyo. Jangan bilang gak jadi lagi ya." Matanya melotot ke arahku. Aku inget ya, ini udah bawa sepatu." Dan si Caca pun menanggapiku dengan mulut menyinyir. Caca adalah sahabat akrabku. Walaupun kami baru kenal, tapi kami cocok satu sama lain. Cuma kadang sebagai wanita, dia tak luput dari sifat modi dan sensitif yang terlalu berlebihan. Apalagi kata-kata seperti agak melebar, sedikit nambah, kurang gerak. Kata-kata itu semua dianggapnya bermuara pada satu kata, gendut. Caca berumur 26 tahun. Wajahnya termasuk dalam kategori manis, berambut hitam panjang sebahu, berkulit putih langsat, tubuhnya tidak terlalu tinggi. Dia sangat aktif, berkegiatan dan berolahraga karena selalu sensitif kepada masalah berat badannya. Walaupun untuk beberapa kegiatan sangat dibatasi oleh kedua orang tuanya karena dia sekeluarga memang berdomisili di Jogja. Jadi tetap ada waktu dan jam-jam tertentu untuk di rumah. Sangat berbeda dengan aku yang indekos. Untuk urusan pendidikannya sendiri, dia termasuk salah satu pesakitan di kampusnya.
belum bisa lulus katanya. Caca sebenarnya sudah memiliki pacar di kota sebelah, tapi karena jarang bertemu, jadi agak sedikit autis. Melampiaskan energinya dengan jalan-jalan ke tempat-tempat unik di Yogyakarta, termasuk tempat yang menurut rumor agak angker. Dia selalu tertarik dengan pengalaman-pengalaman mistis yang kualami secara tidak sengaja. Tapi terkadang dia takut kalau mengingat cerita-ceritaku ketika sedang sendirian di rumah. Nin, besok sore ya, ntar gue jemput loh di kontrakan. Iya, besok sore. Aku free kok, motor keluar semua soalnya rata-rata sewa 2 hari. Kami sore itu melakukan jogging di sekitar bendungan Tambak Boyo. Tempat ini kalau sore memang ramai dengan orang-orang yang berolahraga ataupun sekedar menikmati waktu santai. Rata-rata mereka adalah mahasiswa. Kelompok pecinta hewan yang membawa hewan peliharaannya sebagian besar adalah pencinta anjing atau warga sekitar yang hanya sekedar memancing untuk menghabiskan waktu. Caca terus mengajakku berbicara, tetapi hanya gerakan mulutnya yang kulihat. Aku sama sekali tidak fokus mendengarkan celotehnya. Aku hanya terus berpikir soal sosok yang kulihat kemarin pagi itu, dan tiba-tiba, "Oi, apaan tuh?" teriak Caca. Beberapa orang berlarian ke arah 2 sepeda motor yang barusan saling bertabrakan. Tampak salah satu pengendara wanita yang terjatuh hampir ke arah sisi pagar bendungan. Semua orang awalnya mengira tabrakan 2 motor, namun setelah sang wanita dimintai keterangan, ternyata itu hanya sebuah kecelakaan tunggal. Wanita itu tanpa sengaja menabrak bagian belakang motor yang sedang diparkir di situ. Yang anehnya, beberapa orang yang ada di dekat situ tidak melihat wanita tersebut melintas dengan motor tersebut dan hanya sadar ketika sudah terjadi bunyi tabrakan yang keras. Kami di sana semua berspekulasi masing-masing tentang beberapa teori aneh, tapi akhirnya kami semua fokus menolong wanita itu dan kembali ke kegiatan kita masing-masing dan melupakan yang terjadi barusan. Kok bisa gitu sih Sinin? Tanya Caca. Mana ku tahu lah. Lagian di sini semakin petang semakin aneh aja suasananya. Ih, jangan ngomong gitulah. Mana udah mau maghrib nih, jangan cerita yang aneh-aneh. Caca mulai gusar. Hah? Elah, katanya mau ke Wisma itu tuh, kok udah jiper gitu? Ejekku. Bodoh amat. Udah yuk pulang, udah sore. Besok jangan lupa ya. Iya, jawabku malas. Tamat biasa jangan lupa, ujar Caca sambil berlari ke arah lokasi parkir. Esok harinya pukul 15 kami sudah dalam perjalanan ke wisma tersebut. Jarak yang kami tempuh memakan waktu kurang lebih 20 menit dari tempat kami berangkat. Karena motor maticku bermasalah, kami sepakat menggunakan motor Caca. Dengan menggunakan motor matic milik Caca yang sudah dimodifikasi sangat cute tampilannya ini, kami berangkat. Kadang ketika berada di lampu merah, aku menunduk berpura-pura melihat sepatuku untuk menghindari tatapan orang-orang ke motor milik Caca yang pasti dikira semua orang yang ada di situ adalah milikku. Kombinasi warna pink dan birunya serta stiker tokoh kartun kucing Jepang seolah-olah membuat kesan bahwa diriku adalah sejenis makhluk melambai. Dingin tahu, ujar Caca. Ya iyalah, namanya aja daerah pegunungan. Sedikit gerimis pun menemani perjalanan kami ketika sudah hampir sampai di lokasi. Namun beberapa saat kemudian, matahari sore kembali bersinar. Dengan latar ladang hijau, villa dan penginapan di lereng Kaliurang berdiri dengan tegaknya salah satu gunung api legendaris Sang Eyang Merapi. Gunung yang tidak lepas dari cerita-cerita mistis dan sudah tercatat di sejarah bangsa tentang kemampuannya untuk menghapus kehidupan dalam waktu singkat ketika sedang aktif erupsi. Hawa dingin yang turun dari atas lereng menghembus lembut ke tubuh kami.
Untayan kabut tipis bergerak menari menuruni lereng. Pemandangan yang begitu indah sore ini disertai sinar mentari sore yang mulai bergerak ke arah barat. Itu dekat pintu masuk itu, si Caca mengagetkanku. Ya udah tahu. Ngerusak suasana aja. Lagi ngeliatin pemandangan nih. Pandangan kami tertuju kepada sebuah bangunan rumah berlantai 2 yang klasik. Sudah tidak terawat catnya, sudah usang. Beberapa bagian rumah ditutupi dengan papan seadanya. Atap rumah yang sudah menua dan berlumut, langit-langit yang koyak. Pemandangan suram ini ditambah dengan pohon-pohon yang batangnya ditumbuhi tumbuhan paku dan lumut yang main menambah seram ketika hari sudah malam di lokasi ini. Segera kami memasuki tempat parkir di halaman depan bangunan tersebut. Caca langsung turun dan menyiapkan tongsisnya untuk segera mengambil beberapa foto selfie. Namun aku lebih tertarik untuk langsung melongok ke dalam isi rumah. Beberapa perabot seperti kasur bertingkat furnitur lama seperti lemari, meja, dan kursi yang sudah usang. Beberapa coretan vandalisme juga ada terlihat di dalam. Pandanganku tertuju ke arah kamar mandi dan tiba-tiba ku rasakan hembusan angin dari dalam rumah disertai bau tak sedap. Spontan aku menutup hidung dan menahan mulutku agar tidak spontan mengumpat. Kedua mataku terus mengawasi bagian pintu masuk kamar mandi yang tak berdaun pintu dan terhalang ranjang susun yang tua. Kemudian kuputuskan menelusuri sisi bagian belakang wisma ini, dan aku menemukan sesuatu yang sebenarnya sudah tidak asing lagi ketika Anda berada di sebuah tempat yang dianggap keramat, sebuah sesajen. Ya, sesajen. Sesajen sebenarnya adalah sejenis persembahan kepada dewa atau arwah nenek moyang kepada beberapa upacara adat yang ada di Indonesia. Dalam konteks ini, lebih difokuskan kepada eksistensi supernatural being atau ditujukan untuk sedekah dan harmonisasi kepada alam. Khususnya di daerah Jawa ini yang masih sangat kental dengan beberapa budaya yang bersinergi dengan leluhur dan alam. Namun untuk beberapa kasus digunakan oleh orang-orang tertentu sebagai alat tukar dengan makhluk halus agar bersedia untuk membantu beberapa masalah mereka. Saya sebetulnya tidak mengerti isi sesajen dan tujuan isinya untuk apa, tetapi dalam sesajen ini terdapat beberapa kuntum bunga berbeda warna, satu sisir pisang berukuran kecil, sepotong daging ayam, tembakau, dan bahan yang lainnya yang saya tidak tahu. "Woi, ngapain di sono?" teriak Caca mengagetkanku. Enggak ngapa-ngapain," balasku. Caca masih sibuk dengan kegiatan bersuah fotonya, namun dia juga mengamati gerak-geriku sesekali. "Lu ngapain sih, Nin? Curiga gua?" selidik Caca. Baru saja akan menjawab pertanyaan Caca, tiba-tiba spontan aku menengok ke arah dalam rumah. Ada sesuatu yang bergerak-gerak di bagian dalam kegelapan rumah yang tidak tertembus cahaya itu. Pertama kupikir itu seekor hewan seperti musang yang kebetulan menggunakan wisma ini sebagai sarang. Namun gerakannya menurutku terkesan aneh. Semakin lama ku amati benda itu menggeliat tak beraturan dan sesuatu yang bentuknya seperti untayan rambut panjang menutupi sekujur tubuh benda tersebut. Segera aku memalingkan pandangan dan segera berjalan ke tempat Caca berada. Dengan menahan rasa takutku, aku bersikap seolah-olah baru saja tidak terjadi sesuatu. Kesini bentar," panggil Caca lirih. "Ngopo jawabku. "Tolong fotoin dong. Ngapain keliling-keliling, gak jelas lu malah." Dengan malas ku arahkan handphone ke arah Caca dengan latar belakang wisma, dan pandanganku tidak sengaja
tertuju ke arah balkon. Sesuatu yang janggal pun terlihat. Tatapanku kufokuskan ke arah bagian sisi balkon lantai 2 di sisi bagian selatan. Di bagian sisi balkon yang agak melingkar itu dengan sangat jelas terlihat penampakan seorang wanita yang berdiri berbusana putih memunggungi kami. Rambutnya yang keriting terlihat memanjang terurai ke belakang. Spontan saja kupalingkan pandangan untuk tidak menatapnya lagi. Aku sudah merasa tidak nyaman di tempat ini. "Nin, ayo cepat fotoin." Caca mulai menggerutu. "Hah? Oke, bentar ya." Setelah kuambil beberapa foto Caca, lagi-lagi pandanganku tertuju ke arah bagian dalam pesanggerahan tersebut. Entah mengapa, sepertinya aku tidak bisa menahan lagi untuk melihat ke dalam. Seperti ada sesuatu yang memaksaku. Segera kudekati salah satu jendela depan. Samar-samar kulihat beberapa gerakan aneh yang berasal dari dalam rumah. Di salah satu pojok ruangan yang gelap, tiba-tiba muncul beberapa benda yang menyerupai gumpalan daging menggelinding, kira-kira sebesar kepalan tangan manusia. Dan jumlahnya lebih dari 10. Entah mengapa nalarku menjadi lambat. Seolah-olah aku lama sekali menyadari bahwa benda-benda yang bergulir itu adalah sesuatu. Satu persatu benda itu terlihat menampakkan hal yang tidak biasa. Bentuk-bentuk aneh seperti bola mata muncul secara tiba-tiba dari tiap benda itu. Ada yang berjumlah 1 atau mungkin 3 yang muncul dari tiap-tiap benda itu. Perasaan aneh segera memenuhi isi kepalaku. Belum hilang rasa aneh itu, tiba-tiba ku dengar suara. Suara itu berasal dari sebelah kiriku. Kupalingkan kepalaku perlahan ke arah datangnya suara itu. Sesuatu yang tak menyenangkan terjadi. Muncul sesosok lelaki tua dengan baju lusuh berdiri tepat di sebelahku. Kedua matanya terpejam, wajahnya tampak dikerubuti semut dan mulutnya bergerak seperti mengunyah sesuatu. Rambutnya panjang, tak beraturan, namun beberapa bagian kepalanya botak tak memiliki rambut. Spontan saja aku langsung berbalik arah sambil berlari kecil menuju arah Caca, berdiri di halaman. Badanku agak terasa berat. Muncul perasaan takut yang berlebihan, namun kutahan agar Caca tidak panik. Sebenarnya waktu itu aku ingin teriak, "Woi Ca, ayo pulang. Ca, ayo pulang, udah mulai gelap nih," ujarku. "Kamu kenapa Caca mulai curiga kepadaku. Belum sempat ku jawab pertanyaan si Caca, muncul sekelebat bayangan putih ke arah kami. Suara tawa kecil melengking terdengar seperti bisikan di telingaku. Spontan aku menarik tangan si Caca. Caca terkejut dan protes kepadaku. "Apaan sih, Nin? Ada yang enggak beres kah?" ucap Caca gusar. Enggak ada apa-apa. Aman deh, pokoknya aman," ucapku menenangkan. Sambil melihat kondisi sekitar, kami bersiap-siap untuk pulang. Beberapa sosok yang kulihat tadi sudah tidak nampak lagi. Sambil memasukkan tonsisnya ke dalam ransel, Caca pun mengamati bahasa tubuhku yang tidak biasa, seolah-olah menyembunyikan sesuatu darinya. Kata lo aman-aman aja," ujarnya. "Aman deh, aman. Yuk pulang." Tubuhku tiba-tiba merasa tidak enak seperti orang demam. "Udah sini, gua di depan. Ntar lambat bawa motornya lu nih. Lagian gua juga udah lapar," jawab si Caca ketus. "Ya udah, nanti cari makan aja di daerah bawah di mana kek," balasku. "Jangan makan berat deh pokoknya, udah sore soalnya," sambil berjalan mendahuluiku. Nampak kabut mulai turun perlahan. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Kabut jenuh yang membawa titik-titik air ini mulai membasahi tubuh kami. Segera kami mengenakan jaket parasit kami dan mulai meninggalkan pesanggerahan ini. Ketika Caca mulai menyalakan motornya,
Untuk yang terakhir kalinya, aku penasaran untuk memalingkan lagi pandangan ke arah pesanggerahan. Walaupun dengan rasa takut yang masih ada, kuamati bangunan yang mulai gelap karena tidak tersinari lagi matahari sore yang mulai tertutup awan. Oke, sudah tidak ada mereka atau apapun itu. Dalam hatiku masih seakan tidak yakin dengan beberapa hal yang terjadi tadi. Penampakan yang terjadi sangat tidak biasa. Walaupun terbilang masih sore, mereka sudah berani menampakkan diri, dan aura intimidasi dari mereka pun sangat bisa kurasakan. Apakah aku melakukan hal yang salah sehingga mereka nampak marah kepadaku? Atau mereka memang tidak bersahabat kepada para pengunjung di sini? Apakah para pengunjung mengalami hal yang sama denganku atau hanya aku saja? Banyak sekali pertanyaan di benakku saat itu, namun Caca sekali lagi menanyakan kepadaku apa ada sesuatu yang terjadi dengan sedikit kesal. Akhirnya, aku pun berkata akan bercerita nanti sambil makan dan tidak akan bercerita di sini. Caca sepertinya mengerti dengan kondisi itu dan segera membawa kami meninggalkan tempat ini. Sebelum kami meninggalkan tempat ini dari kejauhan, aku melihat lagi ke arah pesanggerahan, dan beberapa sosok muncul yang tadi tak terlihat mulai menampakkan diri di halaman pesanggerahan. Sosok-sosok itu seperti memandangi kami dari kejauhan. Benar ya, nanti cerita biar gua nggak penasaran. Caca tiba-tiba mengagetkanku. Iya, pasti. Tapi nanti ya, jawabku. Tingkah lo itu bikin gua was-was soalnya tahu, ucap Caca khawatir. Ya enggak mungkin kan aku ngomong sembarangan di sini, jawabku kecut. Obrolan kami terus berlanjut di atas motor. Semakin jauh meninggalkan daerah Kaliurang, semakin tenang perasaanku. Tapi sesuatu yang kami tidak siap hadapi nampaknya akan terjadi beberapa hari ke depan. Hei, beneran kayak gitu? Ucap Caca sambil meringis ngeri. Iya, ujarku pendek sambil menyeruput es susu coklat. Nah, terus ini entar ada apa-apa enggak setelah ini? Caca mulai gusar. Enggak, kita kan udah jauh dari sana. Aku coba menenangkan Caca, padahal aku juga ragu karena tidak bisa menjamin apa ada efek buruk dari beberapa kejadian tadi. Lu gak makan nih? Caca bertanya sambil melihat terus ke arahku yang cuma bengong. Enggak dah, nanti malam aja kalau aku mah. Kami berhenti di sebuah kedai, 2 angka untuk sekedar beristirahat dan mengisi perut. Walaupun kedai ini ramai pengunjung dan terang benderang, namun perasaanku tidak tenang dan seperti ada yang sedang mengawasiku. Terus, ini lu mau pulang kemana? Tanya Caca. Kontrakanku kan deket sini. Aku gak balik ke kontrakan si Jeffrey. Kamu kan tahu jauhnya ke sana. Masa dari ujung ke ujung? Ujarku sambil menguap. Rasanya seperti terkuras tenagaku. Sorry, gak bisa nganter. Gue langsung pulang. Udah mau isya juga nih. Caca melihat jam tangannya. Iya gak apa-apa, aku jalan aja. Dekat juga lagian. Aku segera menghabiskan minumanku. Akhirnya pun kami berpisah. Caca pulang ke rumahnya dan aku berjalan kaki menuju kontrakanku yang dekat dengan jalan Monjali. Sampai saat ini tidak ada kekhawatiran dari kami berdua. Namun aku sudah berpesan pada Caca kalau mengalami sesuatu yang aneh segera untuk mengabariku. Tidak berselang lama aku sudah sampai di depan kontrakan. Kontrakan ini lumayan punya kamar yang besar, nyaman, walaupun harganya juga tidak murah. Aku menempati kontrakan ini beserta 4 orang temanku yang lain. Beberapa teman juga sering menginap sebagai tamu di sini. Kebetulan aku lebih sering berada di kontrakan Jeffrey ketimbang di sini dikarenakan urusan pekerjaan.
Kontrakan ini sebenarnya punya cerita-cerita seram di kalangan kami para penghuninya, namun karena intensitasnya yang tidak terlalu mengganggu kegiatan kami, jadi kami abaikan saja. Kecuali ketika sedang sepi, biasanya anak-anak lain menunggu sampai agak pagi untuk pulang kemari. Karena kadangkala hal-hal ganjil bisa terjadi dan tidak mengenakan apabila kamu sedang berada sendirian di kontrakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oi, Nino, untung aja kowe datang. Yang lain pada main di gemet net belum pada balik. Si Aldo menyambutku dengan wajah gembira karena ia tak lagi sendirian di kontrakan. Aldo sebenarnya bukan penghuni kontrakan kami, tetapi karena di kosnya sepi dan para tetangga kamarnya kurang bersosialisasi, maka dia sering menginap di tempat kami. Aldo berumur 23 tahun, berkulit putih dan berambut panjang bergelombang. Karena wajahnya yang agak sedikit oriental, seringkali orang salah mengira pria berdarah asli suku Banjar Kalimantan ini adalah pengembara asal Tiongkok yang kesasar ke Indonesia. Dari mana kowe, Nin? Kok kayaknya capek banget? Tanya si Aldo. Ini nih dari... Belum sempat ku jawab pertanyaan Aldo, tiba-tiba terdengar suara ketukan kaca yang berasal dari jendela di kamar depan. Dengan penuh kewaspada, kami menghentikan obrolan dan segera mendekati kamar depan dengan perlahan. Suara ketukan kaca ini semakin bertambah keras saat kami sudah masuk ke dalam. Bunyi ketukan kaca itu kemudian hilang. Apaan itu, Doh? Tanyaku. Barangkali ada tokek yang lagi manjat jendela tuh, ucap Aldo sedikit ragu. Wah, iya paling. Ucapan Aldo agak membuatku sedikit tenang, tetapi tiba-tiba suara berisik seperti orang berlari di atas langit-langit rumah kontrakan langsung saja membuat pandangan kami spontan ke arah atas. Dengan tatapan penuh heran dan ngeri, kami melihat langit-langit atap rumah kontrakan kami bergerak seperti ada bobot yang menekan dari atas sana. Dan gerakannya seperti sesuatu yang sedang berjalan di atas langit-langit kami. Apa-apaan ini semua? Apa yang sebenarnya terjadi? Dengan suasana yang tegang, kami berdua menunggu fenomena aneh terjadi kembali. Setelah beberapa menit suara keras dan langkah-langkah misterius di atas, plafon sudah benar-benar menghilang. Waduh, Nin, udah gak bener nih. Muka Aldo terlihat panik. Kabur ke warung burjo aja dulu yuk. Nanti balik lagi kemari kalau anak-anak udah pada balik. Kuberikan solusi ke Aldo yang sebenarnya gak banget. Woi, nice kui. Temenin ambil dompet dulu di kamar. Aldo bergerak cepat mengemasi jaket dan HP-nya. Jangan lupa, nanti kunci kontrakan taruh atas pintu, Doh. Aku mengingatkan. Aku berjalan tepat di belakang Aldo yang sedang mencari dompetnya di kamar belakang. Karena terlalu tegangnya, kami sampai lupa untuk menyalakan saklar lampu kamar. Namun karena terkena sedikit cahaya dari ruang tengah, maka beberapa sisi kamar sudah cukup terlihat. Setelah Aldo menemukan dompetnya, kami berdua bergegas pergi, tetapi langkah kami sekali lagi harus terhenti karena mendengar suara yang keras. Spontan saja aku dan Aldo menengok ke arah suara. Kami melihat bentuk sebuah tangan yang menempel pada jendela yang dekat dengan pintu masuk dapur bergerak-gerak menekan jendela itu. Tangan itu berwarna hitam dan memiliki 4 jari. Dengan refleks yang secepat kilat, kami berlari dan segera mengunci pintu kontrakan dari luar. Karena terburu-buru, Aldo pun masih membawa kunci kontrakan itu di kantong celananya. Samar-samar terdengar tawa melengking dari dalam kontrakan kami. Kami segera pergi ke warung burjo untuk menghindari kejadian-kejadian aneh barusan.
Burjo adalah sebutan populer untuk warmindo atau warung makan Indomie warung yang keberadaannya dapat ditemui hampir di setiap titik di semua wilayah Yogyakarta. Mengapa bisa disebut burjo? Burjo adalah singkatan dari bubur kacang ijo. Usaha ini ulahnya mengandalkan bubur kacang ijo sebagai menu utamanya, ditambah menu tambahan mie rebus atau mie goreng dengan atau tanpa telur. Namun di masa sekarang ini, ironisnya kita jarang menemukan menu yang sebenarnya menjadi asal mula sebutan populer untuk warung-warung ini. Tergantikan dengan menu nasi telur, nasi ayam, dan varian yang lainnya. Warung ini juga dekat dengan semua kalangan, khususnya mahasiswa. Selain harga makanan dan minumannya yang terjangkau, juga sebagai tempat berkumpul atau sekedar mengobrol. Gila, ini gila, ucap Aldo sambil mengunyah gorengan yang lebih tebal tepungnya daripada tempenya itu. Gitu deh ceritanya, Do. Aku agak khawatir nih sama si Caca. Pesanku belum dibaca nih sama dia. Moga-moga dia juga nggak mengalami kejadian aneh deh. Aldo menyeruput es tehnya dengan keras. Aku telah bercerita singkat soal kepergianku dan Caca ke bangunan tua itu ke Aldo. Aldo pun berpendapat mungkin ada hubungannya kepergian kami berdua dengan kejadian ganjil di kontrakan barusan. Aku selalu memeriksa aplikasi chatku dan melihat pesan-pesanku belum dilihat oleh Caca. Sambil menunggu pesanan mie goreng kami yang belum datang, kami pun sedikit bercerita kejadian-kejadian lucu yang pernah kami alami untuk sedikit mengusir rasa takut kami. Dadaku kok agak sesak yo. Aku merasakan sesuatu seperti menekan dadaku. Kamu minumnya buru-buru kali, ujar Aldo. Ada pesan yang masuk ke aplikasiku, tapi ini bukan dari Caca, melainkan dari Gary, teman kami yang sering menginap di kontrakan. Kirain pada di kontrakan, terus pada di mana? Isi pesan Gary kepadaku. Aku sama si Aldo ada di Burjo nih, yang dekat kontrakan lama kalian dulu, balasku. Oke, tunggu bentar, aku mau ke sana sekarang. Oke, Ger. Tak lama kemudian pesan dari Gary masuk lagi. Lah, kalau kalian di Burjo, semua yang tadi dikontrakan siapa dong? Tanya Gary. Sambil menatap ngeri pesan Gary, aku menunjukkan isi pesan itu kepada Aldo. Aku kan tadi lihat dari jalan depan kontrakanmu, kelihatan dari jendela luar. Kirain itu si Aldo, soalnya rambutnya gondrong gitu. Tapi setelah tak perhatiin lagi, kok badannya hitam semua, matanya melotot, terus kepalanya lonjong gitu. Kabur aja aku, Nin. Mati deh kita, Nin. Masalah besar ini ada demit ikutan nginep tempat kita, ujar Aldo lemas. Nih, mie gorengnya udah jadi, ujar pelayan warung Burjo kepada kami. Makasih yo, jawabku. Dan rasa mie goreng yang enak ini menjadi kecut di mulutku karena memikirkan apa yang akan terjadi setelah ini.